Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalin gue Angga. Di sini gue mau berbagi apa ya namanya sharing aja. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi daripada kita bangun tidur main HP, mungkin gak ada hasilnya. So di sini kalau gue bercocok tanam dengan cara hidroponik. Nah, jadi hidroponik sendiri ini adalah salah satu bercocok tanam kita menanam sayur yang nggak memerlukan lahan yang terlalu luas. Jadi di sini gue juga nanti di akhir video gue akan kasih lihat hasil-hasil yang gue udah sayur-sayur yang udah gue tanam. Gue cuman taruh di atas jemuran nyokap gue. Udah karena gue nggak punya lahan gitu kan. Nah, jadi sayuran ini itu kan kita tanam, kita bisa konsumsi sendiri ya. Lumayan juga kan gitu daripada kita di rumah aja kita nggak melakukan apa-apa, dan kita ya explore diri lah. Mungkin kalian ya banyak macam, kalian mau seneng mancing ya mungkin kalian mancing, hasilnya kalian mau jual ya kan, daripada kalian diem-diem aja ya mungkin ya dekat rumah kalian ada danau atau apa kan. Atau enggak misalkan kalian punya senang main game ya, kalian senang main game, daripada game itu cuman kalian mainin nggak ada hasilnya, kalian bisa bikin konten kan, lumayan juga bisa menghasilkan kan gitu. Nah kalau di sini gua mau bercocok tanam, kebetulan kan lumayan juga gua hasilnya bisa gua manfaatkan juga. Kalau emang puji Tuhan sukses, bisa melebarkan sayap, bisa bisa usaha sayuran dengan berskala besar gitu contohnya. Nah, di sini itu sayuran yang paling gampang kita tanam itu sayuran kangkung, teman-teman. Kangkung ini dia mungkin kalau teman-teman yang tahu bercocok tanam hidroponik, pasti kan teman-teman kayak harus pakai nutrisi atau apa. Nah, kalau kangkung itu gue udah coba nggak usah pakai nutrisi, dia tumbuh. Jadi caranya gampang banget kalau gue ya. Jadi teman-teman tinggal sediain ini kayak gelas pop ice ini, terus kalian kasih arang ini, gue punya arang ini, arang. Jadi gelas ini taruhin arang, atasnya arang itu kasih ini nih tisu, lalu kalian basahin, kalian isiin air ya mungkin bikin segi, pokoknya nih arangnya itu penuhin aja segini, arang penuhin segini, baru atasnya kasih tisunya juga kalian basahin. Supaya apa? Supaya nanti si benihnya itu pas kita taburin kan dia basah, nggak kering gitu. Ingat pokoknya si tisu ini jangan sampai kering di atasnya arang. Dan itu kan begini kan, di bawah arang semua, cuman kita tuangin air juga pokoknya supaya ini basah juga. Lalu kita taburin dah si benih kangkung, nanti dia akan tumbuh. Udah begitu aja, simple. Dan nanti tumbuh, kalau udah tumbuh kan ntar lama-lama besar, kalian bisa panen, kalian bisa nikmatin. Nah itu gampang kan, nggak perlu ribet. Nah ini kalian bisa dapetin benih-benih ini itu semuanya kalian bisa beli di online kok, di Shopee, di Tokopedia, harganya juga cukup murah. Nah kalau untuk media tanam yang tadi ini, dia kan kita kasih arang, lalu atasnya tisu, lalu kita kasih benih. Itu lama-lama kan benih itu kan dia numbuh itu nanti kan dia berakar. Kalau dia berakar, dia akan nyedot air itu banyak. Jadi kalian mesti sering-sering ngecek. Nanti kan ini kalian akan jemur di depan, karena dia kan butuh matahari untuk bertumbuh di sayur ini. Jadi dia nanti pas udah ada akar itu dia nyedot air. Nanti kalian harus ngecek air itu berkurang. Pokoknya kalian isiin terus, jangan sampai dia kering. Dan kalau kering kan dia mati. Nah ini paling gampang. Jadi oh ya tadi lupa ya, gue di hidroponik sendiri itu dia ada cara bercocok tanam itu ada WIC, ada NFT, ada DFT. Nah kalau di sini gue pakai, nggak tahu nih gue sistem apa nih. Mungkin ini termasuk dengan sistem WIC ya, karena sistem WIC itu air yang kita diemin aja di sini air. Nanti cuman gue pakai medianya arang dan juga tisu. Kalau sebenarnya WIC yang biasa di YouTube itu, jadi pakai media ini kata baskom ya. Nanti air isi aja di sini, lalu kalian atasnya itu kalau kalian tahu fiber atau apa ya, jadi yang biasa buat doublein pagar rumah itu, nanti kalian tutupkan atasnya ini, baru kalian bolong-bolongin supaya bisa masuk netpot. Nah ini namanya netpot. Dan juga ini ada namanya kain flanel ini fungsinya untuk nyerap si air. Jadi kan nanti kalau kalian punya
yang lapisan tadi, lapisan buat pagar itu lupa sih namanya, fiber atau apa, nanti taruh di sini kan, kalian bolong-bolongin ini buat naruh ini. Nah nanti kan dia begini tuh, nanti kan si flanel ini buat nyerap air ke atas ke si tumbuhan itu. Nah kalau ini sistem wick. Nah nanti sistem wick ini caranya saya jelasin juga di sini. Jadi sistem wick ini dia itu bisa, tadi nggak cuman pakai yang untuk lapisan si pagar itu kan, dia tadi namanya fiber ya. Jadi kalian bisa pakai ini juga, styrofoam. Ini aja ukuran styrofoam. Nanti ya ini kan contoh doang ya. Jadi fullin aja, nanti kalian bolong-bolongin buat ini. Nanti bolongin aja 6 supaya nggak terlalu berdekatan, supaya dia nanti nggak kehalang untuk bertumbuh sama tumbuhan sebelahnya. Nah untuk sistem wick ini caranya gimana? Kalian itu cukup siapin nanti ini namanya rockwool ini kalian bisa beli juga di Shopee, rockwool ya namanya, rockwool. Terus kalian sekalian beli benih ini, sekalian beli ini murah, ini 200 perak sih menurut gua, 200 perak. Dan kain panelnya juga kalian bisa beli, ada yang udah jadi begini, ada juga yang bentuknya besar, kalian tak boleh beli sendiri, dan itu cukup murah daripada kita lari untuk jajan-jajan gak jelas, gojek terus ya kan. Beli ini aja, iseng-iseng berhadiah. Kalau barangkali bisa sukses, kalian juga lumayan, kalian bisa menikmati hasilnya juga kan. Nah kalau di sini untuk kangkung, nah ini kalian nanti rockwoolnya itu kalian dapat agak tebel ya, kalian potong aja kotak-kotak gitu kan. Nah ini kalau sekotak gede gini, ini untuk kangkung bisa nanam banyak banget. Jadi nanti kalian ini itu caranya gini. Biasa gue ngelakuin ini kalau yang sistem wick ini ya, itu sore hari kalian siapin rockwool, kalian ditaruh di tempat apa ya, misalkan kayak gini. Nah kayak gini misalkan, nah kalian taruh nih gini nih, tapi dibasahin kan, dia kan basah nih. Baru kalian tusuk-tusuk pakai ini, tusuk gigi, kalian tusuk-tusuk, baru kalian taruh kangkungnya di sini. Ini satu kotak kalau gede begini, ini kegedean sih gue motongnya waktu itu. Ini bisa banyak banget ini bisa 9 kayaknya, 9 apa namanya kangkung gitu. Nah udah, nanti tinggal kalau kotaknya segede gini dia nggak bisa ditaruh netpot, sorry. Kalau misalkan kotaknya tadi segede yang tadi gue kasih contoh, dia nggak bisa ditaruh netpot karena netpot kecil. Nah kalau kangkung paling kan sekotak-kotak gini baru bisa muat taruh netpot. Nah cuman kan sayang aja menurut gue, dalam segini 9 ya kan, 9 ini cuma 9 kangkung dong, itu kan sayang banget. Lu 9 kangkung paling ya elah sepiring juga nggak jadi. Makanya kalau kangkung tadi pakai media tanam ini enak nih, media tanam ini tadi yang pakai arang. Tapi nggak salah juga kalau mau pakai ini, tapi jangan pakai netpot, kalian pakai aquaglass seperti ini. Gue udah bikin contohnya. Aquaglass ini buat air biar nggak, kalau misalkan takutnya air ya, nyiram air jadi dia nggak ngegenang kan, makanya gue bikin bolong-bolong. Nah di bawahnya yaitu gue bikin buat keluaran kain panel itu, buat keluaran kain ini. Jadi nanti seperti juga nih buat nyedot air. Nah jadi kan kalau begini kan tadi sebesar si rockwool yang tadi kan bisa masuk ke sini itu kan. Nah lu bisa nanam langsung banyak itu kalau di kangkung. Nah terus kalau yang ini untuk apa? Nah kalau untuk ini itu untuk sayuran-sayuran yang benihnya satu tapi tumbuhnya besar. Seperti apa? Seperti pakcoy, selada. Nah kayak gitu teman-teman. Nah di sini gue udah ada contohnya. Ini yang udah gua tanam waktu itu. Jadi ini gua tanam kalau nggak salah itu sekitar 6 hari yang lalu. Jadi sore-sore tinggal kalian tadi bikin, kalian kotak-kotakin lagi sekecil-kecilin aja, kalian basahin. Setelah kalian basahin baru kalian titikin di tengah, baru seperti ini, titikin aja di tengah, taruh benihnya satu-satu di sore hari, diemin aja. Nanti kan
nanti pagi hari kalian jemur. Nanti kalian jemur juga udah nunggu, nanti kecil nunggu. Udah nanti kalau udah mulai kering, sirap wool ini kering, kalian kasih air. Udah nanti dia bertumbuh seperti ini. Setelah bertumbuh seperti ini, kalau orang hidroponik itu bilang daun sejati. Daun sejatinya udah besar nih, udah 4, itu baru kalian pindah media tanam. Ini untuk yang kecil dulu. Kenapa kalau kecil nggak langsung taruh di sini? Karena dia masih butuh kena cahaya matahari. Kalau di sini kan tuh terlalu dalam. Jadi nanti dia nggak kena matahari. Makanya nunggu udah agak tinggi kayak gini, baru pindahin ke sini. Satu-satu pindahin ke sini, baru ditaruh di sini. Nah, ditaruh di media ini kan tadi. Media ini kalian tinggal taruhin apa nih namanya, styrofoam begini atasnya buat nyantolin ini. Gimana sekreasi kalian aja. Jadi nanti kan untuk begini, ini 9 bisa 9 kalau untuk pakcoy sama selada gitu. Nah jadi kalau gua di sini caranya itu, jadi pagi-pagi itu gua taruh di atas jemuran, nanti udah sore gua masukin karena takut hujan malamnya gitu kan. Karena kalau hujan kan dia nggak nampung ini apa namanya, luber nanti, terus kena air hujan juga kan gak bagus sayuran. Nah ya kalau siang juga kalau pas hujan kan gue bisa angkat, simpelnya sih di situ. Nah udah seperti itu doang. Jadi sore hari pagi hari gua jemur supaya dia kena matahari, sore hari gua angkat. Nah sembari dalam setiap hari itu kalau udah di sini gua ngecek airnya itu udah mulai habis atau enggak. Kalau udah mulai habis kita tuangin lagi. Kalau untuk kangkung sih kita tuangin aja, tuangin aja. Tapi kalau untuk pakcoy sama selada dia butuh nutrisi. Di sini gue pakai nutrisi AB mix. Jadi teman-teman mungkin yang teman-teman yang udah tahu bercocok tanam hidroponik pasti teman-teman udah pada tahu. Jadi di sini ada A sama B itu di mix. Nah jadi untuk ini tuh kalian bisa beli di online, cari aja itu cukup murah juga harganya. Jadi per 1 A ini bisa untuk 500 mili dibikinnya gini. Oke gue jelasin ya, bikinnya gini. Jadi untuk yang A, sekarang A sama B itu sama, kita diisi 300 mili air. 300 mili air itu kita isi sama air apa namanya, air kamar mandi lah, air pump kita isi, terus tuangin ini, aduk. Setelah udah diaduk kecampur rata, baru kita tambahin lagi 200 mili supaya dia jadi 500. Nah udah kan, lalu setelah udah jadi itu nutrisi A, bikin di sini taruh 500 mili nutrisi A. Nutrisi B pun begitu sama, bikin nutrisi B. Lalu caranya gimana? Nah caranya gampang. Per 1000 air biasa, air pump itu kasih nutrisi A dan nutrisi B itu cukup 5 mili aja. 5 mili untuk 1000 mililiter air cukup 5 mili. 5 mili kalian ambilnya ya pakai, kalau gue di sini punya kayak suntikan gini 5 mili ya kan. Nanti misalkan kalian nih di sini udah 1000, kalian ambil nutrisi A 5 mili masukin sini, kalian ambil nutrisi B masukin sini 5 mili, cukup 5 mili A 5 mili untuk 1000 mililiter air. Aduk, baru tuangin airnya di sini. Nah ini nanti kan jadi air nutrisi ini yang akan digunakan untuk pertumbuhan si pakcoy sama si selada itu bagus gitu. Biasa pakai gue cukup itu aja, 5 mili A 5 mili B untuk 1000-nya tuangin ke sini udah. Terus ini kan nanti ada 9 pakcoy ya kan, kalau kalian belum kebayang kan nanti kan 9 1 2 3. Nah ini kan nanti semua akan nyedot si nutrisi itu kan dari bawah nih, air nutrisi nyedot untuk dia bertumbuh semakin bagus. Kalau untuk pakcoy dan juga untuk selada gitu teman-teman. Jadi kalau airnya udah mulai udah mau habis, kalian bikin lagi, tambahin lagi. Kalau air kotor kalian buang, kalian bikin yang baru gitu aja udah. Takarannya seperti tadi. Nah kalau untuk si pakcoy yang masih selada, karena mereka butuh nutrisi untuk bertumbuh juga kan, supaya bagus juga dan lebih cepat gitu, lebih cepat bertumbuhnya
mending nggak pakai nutrisi. Tapi gue nggak tahu sih, gue belum pernah nyoba nggak pakai nutrisi karena gue juga baru nyoba sih untuk yang selada. Kalau untuk yang pakai gue udah ada nanam, nanti di akhir video akan gue kasih tahu lah hasilnya kayak gimana, gue kasih tahu. Nah udah kurang lebih ya seperti itu sih teman-teman. Nah ini yang udah gue bilang, jadi gue tuh taruh di atas jemuran. Jadi jemuran itu gue kasihin tripod. Nah si polybagnya gue taruh di atas karena kalau gue taruh bawah dia nggak kurang kena matahari. Gue udah pernah nyoba. Jadi gue taruh atasnya udah bertumbuh, tinggal taburin aja, kasihin apa tanah tinggal gue taburin. Nah ini cuman yang media tanah. Nah ini yang media wick. Ini sistem wick pak coy, gue udah segede kayak gini. Kayak air nutrisi di dalamnya. Nah itu yang kangkung gue pakai yang aquaglass supaya dia bisa satu itu isinya banyak, satu pot bisa isinya banyak tuh kayak gini. Satu aquaglass isinya banyak, jadi kan nggak cuma satu, karena kalau pakai sistem yang tadi yang waktu itu satu doang sayang amat. Nah ini untuk yang media tadi arang atasnya tisu tuh, ini kan akarnya dia nyedot air, jadi ini ntar kalau airnya udah mulai berkurang kalian isi lagi. Ya ini gue udah pernah panen, jadi kalau kangkung kayak gini itu panennya kalian gunting aja tapi nunggu lagi, ini udah nunggu lagi nih. Itu dia bisa satu itu sekitar 2-3 kali. Jadi kayak gini nanti gunting aja kalau udah panen. Ini itu kangkung itu panennya kisaran di 20 hari ya, 20 harian. Karena ini batangnya udah cukup tebel aja, kalian udah potong aja sesuka kalian. Kalau untuk kangkung sendiri itu di kisaran 35 hari sampai 40 hari. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kan nanti kalian juga sebenarnya cek airnya ini udah mau habis belum, kotor apa enggak, kalian bersihin ganti lagi. Cuma iseng-iseng. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja videonya. Jadi kira-kira ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, daripada teman-teman bingung nggak jelas apa yang mesti dilakuin di dalam rumah daripada duduk tiduran, main HP, main game. Mungkin kalian kalau seneng bercocok tanam seperti saya, iseng-iseng berhadiah. Mungkin kalau kalian bisa gelutin, kalian bisa jadikan ini bisnis utama kalian juga. Ini sayuran hidroponik sih setahu saya itu harganya lebih mahal dibanding sayuran yang nanam di tanah di bawah itu, karena sayuran hidroponik itu yang paling banyak masuk di supermarket teman-teman itu. Nah oke. Nah, seperti itu aja, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi berkat. Dadah.